Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Bu Esther, di-unmute dulu, Bu. Iya Pak, seperti apa yang dilakukan Pak Jo, kami juga melakukan hal yang sama. Mengingat bahwa remaja itu adalah penerus gereja, tiang punggung gereja yang akan meneruskan pelayanan. Ya, seperti itu yang kami lakukan setelah dari pra-remaja, sekolah minggu ke pra-remaja menuju ke remaja, mereka dikelompok-kelompokkan dan dibina juga seperti itu oleh pengurus-pengurus atau koordinator-koordinator yang sudah ditentukan. Kemudian mereka juga ada di dalam kelompok-kelompok untuk belajar firman, Pak. Begitu yang kami lakukan dan itu sangat menolong. Mereka juga diarahkan untuk melayani. Jadi yang dari remaja juga bisa di kelas sekolah minggu itu mereka bisa menjaga anak-anak sekolah minggu yang ada untuk menertibkan anak-anak sekolah minggu yang ada. Itu kami lakukan, Pak. Kemudian mereka juga dilibatkan untuk bermisi. Mereka bisa mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai yang mereka miliki untuk berbagi kepada teman-teman mereka yang lebih membutuhkan. Lanjut Pak Jo. Terima kasih, saya akan lanjutkan presentasinya. Ini tadi saya sampaikan bahwa anak-anak ini, anak atau masa peralihan ke anak-anak pra-remaja ke remaja ini bermasalah juga nantinya dengan pergaulan mereka. Dan ini adalah faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang kami dapatkan dan kami rangkum dari beberapa tulisan. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya taraf pendidikan keluarga atau bapak, ibu, papa, mama seseorang itu akan berpengaruh kepada kondisi emosi, kondisi fisik, kondisi sosial anak-anak. Tetapi juga ada memang beberapa persen mengatakan bahwa ini tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Ketika anak-anak ini masuk dalam satu gereja yang memang perhatian, ini bisa diabaikan rendahnya taraf pendidikan keluarga atau pamannya. Dibantu oleh program-program gereja yang seperti saya sampaikan tadi dan Bu Esther sampaikan. Yang kedua, keadaan keluarga yang stabil. Tentu karena masa remaja ketika emosi mereka tidak stabil, ketika mereka mencari jati diri mereka, mencari identitas diri mereka, dan keluarga mereka sedang ada permasalahan yang besar, itu akan menyebabkan anak remaja ini akan mencari jalan keluarnya sendiri. Sebenarnya saya tanyakan bahwa memang gereja sangat berpengaruh, sangat ambil bagian dalam pelayanan remaja ini. Seperti itu. Terus orang tua yang kurang merhatikan. Mungkin banyak contoh atau sinetron yang seperti ini ya. Orang tuanya sibuk, papa mamanya sibuk, anaknya jadi anak yang pergaulannya tidak benar, bulan bebas, seks bebas, kan seperti itu. Yang kedua, lingkungan setempat yang kurang baik. Saya dulu, kesaksiannya, saya dulu hidup dalam lingkungan yang memang tidak baik. Tidak baik itu kenapa? Ketika saya urus SKCK atau surat keterangan kelakuan baik, saya di blacklist. Teman saya yang dari kelurahan lain ketika mengurus itu cepat, paling satu jam cepat. Tapi ketika saya 3 jam ketika saya sampaikan kenapa seperti ini, pihak aparat berkata bahwa memang Anda itu hidup atau tempat tinggal Anda itu ada di lingkungan yang menjadi target operasi kami, dan kami harus benar-benar meneliti track record Anda. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Tapi puji Tuhan karena memang saya dulu fokus dalam sekolah ke gereja kan seperti itu. Tapi memang lingkungan ini sangat berpengaruh. Contohnya adik-adik saya memang agak ya benar ya pergaulannya kan seperti itu. Memang lingkungan sangat berpengaruh. Yang kedua, kurang berhati-hati dalam pergaulan. Yang ini yang kita perhatikan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa istri saya dan saya melakukan yang namanya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berbicara. Jadi kedua anak saya itu laki-laki dan perempuan, ketika mereka ada masalah dengan pergaulan mereka akan secara langsung atau secara tidak sadar atau memang itu sudah kebiasaan, mereka akan cerita kepada mamanya.
dan mamanya akan percaya pada saya dan akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Kalau menurut saya sih memang apa yang saya lakukan dengan kedua anak saya, pembinaan dan konseling itu adalah yang pertama adalah komunikasi yang baik dan intens. Terus cara pelayanan konseling yang dapat dilakukan untuk anak-anak remaja. Pelayanan konseling internalisasi kebenaran Alkitab mulai pembinaan iman. Ini yang disampaikan oleh Bu Esther tadi ya. Dibuat kelompok-kelompok, pendalaman firman, diajari untuk menjadi guru sekolah minggu, itu penting, sangat penting, dan itu akan membawa mereka ke dalam jalurnya Tuhan, kan seperti itu. Artinya kebenaran Alkitab akan mengisi kehidupan mereka, mengisi identitas mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, anak-anak yang harus melayani Tuhan, kan seperti itu. Yang kedua, pelayanan konseling kelompok. Ya, dikelompokkan mereka, karena kadang-kadang anak-anak ini lebih, saya nyadar ya, anak saya yang nomor 2 itu mereka kalau di gereja itu akan punya apa ya, circle-nya sendiri atau kelompoknya sendiri. Tetapi kelompok ini masing-masing oleh orang tuanya, karena kita saling dekat dengan orang tuanya, jadi kita akan saling mengawasi satu sama lain. Ketika anak cerita seperti ini, yang satu tidak berani cerita kepada orang tuanya, kami sampaikan kepada orang tuanya untuk lebih seperti memperhatikannya seperti itu. Dan ini sangat berperan dan sangat berpengaruh dan sangat berguna sebenarnya. Yang ketiga, pelayanan konseling individu. Ya, ini kalau kita memang dalam gereja ketika ada masalah yang lebih lebih besar, itu biasanya anak atau remaja akan dipanggil secara pribadi oleh gembala, ditanyai. Karena memang dalam gereja kami itu hubungannya bukan gembala kepada jemaat, tetapi lebih kepada bapak kepada anak. Karena contoh seperti ini, ada seorang anak remaja, cowok dan cewek, ini kakak adik ya, mereka pelayan Tuhan. Tetapi saya tahu karena saya guru sekolah minggu mereka yang cowok anak murid sekolah minggu, tapi yang cewek ini sudah ketika saya ada gereja itu sudah mulai remaja, enggak ikut sekolah minggu. Tetapi hubungannya unik. Mereka bersaudara tetapi tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Nah, seperti itu. Dan itu ketika anak ini yang setelah keluar dari sekolah minggu, saya sampaikan kepada koordinator pelayan mimbar. Saya katakan bahwa si A ini sama cicinya tidak mau bicara loh, dan cicinya tidak mau bicara, tidak mau berkomunikasi dengan adiknya, kan seperti itu. Akhirnya oleh pelayan mimbar disampaikan kepada gembala akhirnya memanggil, dan pelayan mimbar memberikan pengertian, gembala memberikan kuasa kepada pelayan mimbar untuk mengintervensi atau mengarahkan anak cicinya ini untuk lebih mengasihi keluarganya. Dan itu terjadi ya. Jadi pelayanan itu pembimbingannya itu pelan-pelan. Pertama diberikan pengertian bahwa keluarga seperti ini. Di dalam gereja pun keluarga, kenapa kamu di dalam rumah yang memang keluarga kandungmu kamu tidak mau berkomunikasi, sedangkan kamu di dalam keluarga gereja kamu mau berkomunikasi. Bimbingan individu ini kadang-kadang memang sangat diperlukan oleh orang-orang atau anak-anak yang memang harus dalam tanda kutip seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang anak-anak melalui bimbingan kelompok masih bisa di-handle. Itu saja Pak dan teman-teman, bahwa presentasi dari kami, dari saya dan Bu Esther. Mungkin Bu Esther bisa nambahin, Bu. Saya nambahin Pak ya. Saya nambahin Pak. Di gereja kami itu untuk mengantisipasi kenakalan remaja, kami membuat pembinaan untuk remaja, youth itu ya, ada 2 pembinaan. Khusus untuk anak laki-laki itu Boys in Action. Kemudian untuk anak perempuan Girls Talk. Ada juga yang untuk anak laki-laki dan perempuan itu seminar sehari youth. Ini dalam bentuk pembinaan. Jadi nanti ada kelompok-kelompok, ada fasilitator-fasilitator yang mendampingi mereka. Jadi untuk sesi 1, 2, 3 itu anak-anak dipisah. Laki-laki sendiri dengan pengajarnya, anak perempuan sendiri. Tapi sesi ke-4 dan 5 itu nanti mereka digabung. Di sesi terakhir tuh kita biasanya panggil orang tua. Orang tua anak itu datang, suami istri. Jadi yang diajarkan itu tentang keunikan, fungsi dan teladan mereka. Pelajaran-pelajarannya itu ada keberhargaan diri, ada tentang dosa, ada tentang problem emosi, tentang bagaimana mereka menjadi bejana yang berkarya. Kemudian mereka komitmen mereka untuk melayani Tuhan.
Itu aja Pak yang kami lakukan di gereja kami. Oke, Jadi terima ada kasih, 4 Bu. kegiatan itu. Ya, Ya, terima kasih Pak. tepuk tangan untuk Bu Esther. Ya, Bapak Ibu, kelompok yang berikutnya. Bentar, saya stop dulu.